Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayah Quran surat Ali Imran 134. Permisa rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan untuk bertemu di bulan yang mulia ini, yaitu di bulan Ramadan. Di mana di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab Al-Quran ini kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini punya tujuan, yaitu agar manusia mendapatkan petunjuk dalam mengarungi kehidupan ini, di mana manusia ini apabila dibiarkan sesuai dengan kemauannya, keinginannya, dan apa yang diperbuatnya, maka tentunya manusia itu akan mengalami suatu keresahan, kebimbangan, bahkan pertentangan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Untuk itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini agar manusia yang memiliki sifat lemah, serba kekurangan, serta membutuhkan terhadap yang lainnya, maka Allah memberikan suatu petunjuk ini agar manusia bisa menjalani kehidupan ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan juga apabila manusia ini membuat aturan sendiri, membuat undang-undang sendiri, maka apa yang dibuatnya itu akan berdampak pada pertentangan, perselisihan, dan perbedaan antara satu manusia dengan manusia lain. Sehingga aturan yang dibuat oleh manusia itu tidak akan bisa secara menyeluruh untuk manusia di lingkungan satu dengan lingkungan lainnya. Karena sifat manusia itu memiliki suatu keterbatasan dan adanya suatu keinginan agar individu yang membuat aturan itu pastinya akan mementingkan si pembuat aturan itu, hingga adanya perbedaan aturan suatu daerah dengan daerah lain itu akan menimbulkan suatu pertentangan. Dan disinilah Allah SWT sebagai pencipta manusia yang mengetahui keadaan, kebutuhan, dan sifat-sifat manusia itu, maka aturan itu akan bisa menyentuh semua aspek kehidupan di masyarakat itu, baik dari dimensi waktu maupun dimensi ruang. Dan juga dimanapun manusia berada,
itu akan mendapatkan kerahmatan dari yang diturunkan oleh Allah SWT. Dengan demikian bahwa aturan yang diturunkan oleh Allah SWT adalah aturan yang terbaik. Sehingga petunjuk dari Al-Quran ini adalah petunjuk bagi seluruh manusia, baik di Indonesia, di luar negeri maupun dimanapun berada. Dan ini akan selalu sesuai dengan kondisi, baik pada saat diturunkan Al-Quran itu dan sesudahnya sampai sekarang ini, bahkan sampai nanti Al-Quran itu masih relevan dalam mengatur suatu kehidupan yang berada dimanapun ini, sehingga manusia itu akan mendapatkan suatu kedamaian dan suatu keteraturan karena mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal hadzal qur'ana yahdi lillati ya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan kehidupan yang lebih lurus. Coba bagaimana kita bisa menengok suatu kisah yang bisa kita petik ibrahnya, petik hikmahnya, sebagaimana yang dikisahkan oleh ulama besar Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu dan dengan budaknya. Suatu saat Ja'far As-Shadiq ini minta dituangkan air oleh budaknya. Kemudian budaknya ini menuangkannya, namun tidak sengaja air itu mengenai bajunya sehingga bajunya ini basah dengan air itu. Namun dengan keadaan begitu tidak mengenakan dan memandang pada budaknya seakan-akan memberikan suatu isyarat tidak ada keriduan baginya dan menandakan ada kemarahan dari seorang ulama itu. Namun pembantunya ini kemudian memotong dari ayat yang telah saya bacakan tadi. Wal kadhimina al-ghaidh. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menahan amarahnya. Kemudian setelah mendengar apa yang diucapkan oleh budaknya itu, maka Ja'far As-Shadiq ini mengatakan pada budaknya, untuk itu saya menahan amarah bagimu. Kemudian sang budak ini melanjutkan ayat berikutnya. Wal afina 'anil nasi, dan memaafkan kesalahan orang. Mendengar itu kemudian Ja'far As-Shadiq ini, untuk itu saya maafkan. Sang budak ini dimaafkan oleh ulama besar Ja'far As-Shadiq ini. Kemudian melanjutkan ayat berikutnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Mendengar hal itu, kemudian ulama besar ini Ja'far As-Shadiq mengatakan kepada budaknya, untuk itu kamu saya merdekakan dan saya kasih uang 1000 dinar.
Masya Allah, ini suatu ibrah yang bisa menjadikan diri kita ini memetik hikmah dari cerita ini, bahwa pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran, Ja'far As-Shadiq ini langsung mengamalkannya. Begitu mendengar, langsung diamalkannya. Yaitu mendengar, tidak boleh orang itu marah-marah. Al-Quran untuk al-kadhimin al-ghaidh, untuk menahan amarah. Ja'far As-Shadiq menahan amarahnya itu. Kemudian Al-Quran memerintahkan wa'afina 'anil nasi, dan memaafkan kesalahan orang. Maka Ja'far As-Shadiq pada saat itu juga memaafkannya. Tidak berhenti di situ. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maka pada saat itu ulama besar Ja'far As-Shadiq ini membebaskan budaknya dan mengasih uang 1000 dinar. Masya Allah. Fanifilah rahmatullah. Inilah suatu kisah di mana dengan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ini, yang bukan saja hanya dibaca, namun diterapkan dalam kehidupan ini, akan memberikan dampak yang luar biasa. Namun demikian, Al-Quran ini bukan hanya untuk dibaca, yang itu kita ambil nahiyah ruhiyahnya, yaitu aspek spiritualnya yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang secara individu itu membangkitkan spiritual pada dirinya. Maka kalau ini yang ditonjolkan, maka kurang mengenal, tidak akan terasa nyata dalam kehidupan itu. Untuk itulah Al-Quran itu selain kita ambil aspek ruhiyahnya, aspek spiritualnya, maka kita juga mengambil aspek dari Al-Quran itu, yaitu nahiyah sia-sia, yaitu aspek politik dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu selain memberikan petunjuk pada individu, juga akan memberikan petunjuk pada masyarakat, bahkan pada negara, dan juga antar negara secara internasional. Sehingga secara keseluruhan ini, baik negara, masyarakat maupun individu, semuanya mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ini. Dari sinilah perlu kita mempertanyakan pada diri kita sendiri ini, apakah Al-Quran ini sudah kita ambil sebagai aspek sia-sianya, aspek politiknya, yaitu nahiyah sia-sia, atau hanya sebatas aspek ruhiyahnya atau nahiyah ruhiyahnya. Sehingga kalau hanya sebatas aspek nahiyah ruhiyah, maka itu kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu pasti memakai suatu kehidupan yang memakai aturan bukan dibuat oleh Allah SWT, yaitu Al-Quran. Jadi kalau aturan itu dibuat oleh manusia, jelas itu nanti akan memberikan
satu perbedaan antara manusia satu dengan manusia lainnya, dengan masyarakat satu dan masyarakat yang lainnya. Bahkan di negara satu dengan negara lainnya akan menjadi suatu pertentangan, suatu perbedaan, bahkan bisa menimbulkan suatu perpecahan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama, bukan hanya kita ini membaca Al-Quran, namun kita amalkan baik secara aspek nahiyah, ruhiyahnya, maupun aspek nahiyah, sia-sianya, yaitu aspek politik. Itu akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.